for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Dasar-dasar umum farmakologi. Perkembangan sejarah obat. Pengertian obat ialah semua zat baik kimiawi, hewani maupun nabati yang dalam dosis layak dapat menyembuhkan, meringankan atau mencegah penyakit berikut gejala-gejalanya. Kebanyakan obat yang digunakan di masa lampau adalah obat yang berasal dari tanaman. Melalui cara mencoba-coba secara empiris, manusia purba mendapatkan pengalaman dengan berbagai macam daun atau akar tumbuhan untuk menyembuhkan penyakit. Pengetahuan ini secara turun-temurun disimpan dan dikembangkan sehingga muncul ilmu pengobatan rakyat sebagaimana pengobatan tradisional jamu Indonesia. Sejarah ilmu farmakologi. Perkembangan ilmu farmakologi dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu satu, periode kuno sebelum tahun 1700. Periode ini ditandai dengan observasi empirik oleh manusia terhadap penggunaan obat. Bukti atau pencatatannya dapat dilihat di materi medika yang disusun oleh Dioscorides atau Pedanius. Sebelumnya catatan tertua dijumpai pada pengobatan Cina dan Mesir. 2. Periode modern. Pada abad 18 sampai 19 mulai dilakukan penelitian eksperimental tentang nasib obat, tempat dan cara kerja obat pada tingkat organ dan jaringan. Pada permulaan abad 20 mulailah dibuat obat-obatan sintesis, misalnya asetosal disusul kemudian dengan sejumlah zat-zat lainnya. Pendobrakan sejati tercapai dengan penemuan dan penggunaan obat-obat kometerapeutik sulfanilamid 1935 dan penisilin 1940. Sejak tahun 1945 ilmu kimia, fisika, dan kedokteran berkembang dengan pesat dan hal ini menguntungkan sekali sebagai penyelidikan yang sistematis dari obat-obat baru. Dan saya akan menjelaskan definisi dan pengertian farmakologi. Farmakologi berasal dari kata farmakon yang berarti obat dalam arti sempit. Dan dalam makna luas adalah semua zat selain makanan yang dapat mengakibatkan perubahan susunan atau fungsi jaringan tubuh. Logos yaitu ilmu, singkatnya farmakologi ialah ilmu yang mempelajari cara kerja obat di dalam tubuh. Dasar-dasar farmakologi terbagi menjadi 8. Yang pertama, farmakognosi. Farmakognosi mempelajari pengetahuan dan pengenalan obat yang berasal dari tanaman dan zat-zat aktifnya. Begitu pula yang berasal dari mineral dan hewan. Yang kedua, biofarmasi. Biofarmasi meneliti pengaruh formulasi obat terhadap efek terapeutiknya. Yang ketiga, farmakokinetika meneliti perjalanan obat mulai dari saat pemberiannya, bagaimana absorpsi dari usus, transport dalam darah, dan distribusinya ke tempat kerjanya dan jaringan lain. Yang keempat, farmakodinamika mempelajari kegiatan obat terhadap organisme hidup, terutama cara mekanismenya, reaksi fisiologi, serta efek terapi yang ditimbulkannya. Yang kelima, toksikologi adalah pengetahuan tentang efek racun dari obat terhadap tubuh dan sebetulnya termasuk pula dalam kelompok farmakodinamika karena efek terapi obat berhubungan erat dengan efek toksisnya. Yang keenam, farmakoterapi mempelajari penggunaan obat untuk mengobati penyakit atau gejalanya. Yang ketujuh, farmakogenetik. Farmakogenetik adalah ilmu yang mempelajari efek dari variasi genetik pada gen tunggal terhadap respon obat, sedangkan farmakogenomik adalah ilmu yang mempelajari efek dari variasi genetik pada keseluruhan gen terhadap respon obat. Yang kedelapan, farmakovigilans. Farmakovigilans adalah suatu proses
yang terstruktur untuk memantau dan mencari efek samping obat adverse reaction dari obat yang telah dipasarkan. Berdasarkan penggunaannya, obat mempunyai berbagai macam bentuk. Semua bentuk obat mempunyai karakteristik dan juga tujuannya. Berikut adalah macam-macam sediaan umum. 1. Kapsul. 2. Tablet. 3. Pil. 4. Krim. 5. Emulsi. 6. Ekstrak. 7. Gel atau jelly. 8. Imuniserum. 9 impan atau pelet, 10 infusa, 11 inhalasi, 12 injeksi, 13 irigasi, 14 tablet hisap, 15 sediaan obat mata, 16 pasta, 17 plester, 18 serbuk, 19 solutio atau larutan, dan 20 suppositoria. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam sediaan umum. Berdasarkan penggunaannya, obat mempunyai berbagai bentuk sediaan umum. Semua bentuk obat mempunyai karakteristik dan tujuannya tersendiri. Beberapa macam bentuk sediaan dan tujuan penggunaan obat sebagai berikut. Yang pertama ada kapsul. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut, digunakan untuk pemakaian oral. Yang kedua ada tablet. Tablet merupakan sediaan padat, kompak, dibuat secara kompak, cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler. Kedua, permukaan rata atau semu mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan. Selanjutnya ada krim. Krim adalah sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Yang selanjutnya ada emulsi. Emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Selanjutnya ada gel. Gel adalah sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh satu cairan. Selanjutnya ada implan. Implan adalah sediaan dengan massa padat, steril, berukuran kecil, berisi obat dengan kemurnian tinggi, dengan atau tanpa eksipin, dibuat dengan cara pengumpaan atau pencetakan. Selanjutnya ada inhalasi. Inhalasi adalah sediaan obat atau larutan atau suspensi terdiri atas satu atau lebih bahan obat yang diberikan melalui saluran napas hidung atau mulut untuk memperoleh efek lokal dan sistemik. Selanjutnya ada injeksi. Injeksi adalah sediaan steril untuk kegunaan parental, yaitu di bawah atau menembus kulit di sabut lendir. Dan selanjutnya ada pasta. Pasta adalah sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang digunakan untuk pemakaian tropikal. Selanjutnya ada plester. Plester adalah bahan obat. Plester adalah bahan yang digunakan untuk pemakaian luar, terbuat dari bahan yang dapat meleleh pada kulit dan menempel pada pembalut. Misalnya ada solutio atau larutan. Adalah sediaan yang cairan yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terbagi atas larutan olar, larutan tropikal, larutan optik, larutan optalmik, spirit, dan tinktur. Selanjutnya ada suppositoria. Suppositoria adalah sediaan padat dalam bentuk pembuat dalam bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Umumnya meleleh, melunak atau larut pada suhu tubuh. Rute-rute pemberian obat ini dibagi menjadi dua, yaitu efek sistemis dan efek lokal atau pemakaian setempat. Efek sistemis ini terbagi menjadi 6, yaitu pertama oral, yaitu melalui mulut. Yang kedua ada oromukasal, dan ketiga injeksi, keempat implantasi, kelima rektal, keenam transdermal. Sedangkan efek lokal atau pemakaian setempat itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama kulit, yang kedua inhalasi, yang ketiga mukosa, dan yang keempat intravaginal, yang kelima ada intranasal. Di sini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman dari materi-materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman. Yang pertama adalah perkembangan ilmu farmakologi.
Perkembangan ilmu farmakologi dibagi menjadi dua periode, yaitu periode kuno sebelum tahun 1700 dan periode modern pada abad 18 sampai 19. Periode ini ditandai dengan observasi empirik oleh manusia terhadap penggunaan obat. Bukti atau pencatatannya dapat dilihat di Materia Medica yang disusun oleh Dioscorides. Sedangkan pada periode modern mulai dilakukan penelitian eksperimental tentang nasib obat, tempat dan cara kerja obat pada tingkat organ dan jaringan. Sampai saat ini telah terdapat berbagai cabang ilmu farmakologi yang lebih spesifik, yaitu seperti farmakognosi, biofarmasi, farmakokinetika, farmakodinamika, toksikologi, farmakoterapi, farmakogenetik, dan farmakovigilans. Yang kedua adalah bentuk-bentuk sediaan. Bentuk-bentuk sediaan obat saat ini juga telah berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi farmasi, sehingga lebih menguntungkan bagi pengguna obat-obatan baik dari segi khasiat dan cara penggunaannya. Beberapa bentuk sediaan obat yang beredar antara lain seperti kapsul, tablet, pil, krim, emulsi, implan atau palet, inhalasi, injeksi, supositoria, dan lain-lain. Yang ketiga adalah rute-rute pemberian obat. Rute-rute pemberian obat juga terus berkembang untuk mencapai efek terapeutis yang terbaik. Rute-rute pemberian obat untuk mencapai efek sistemis antara lain seperti oral, oromukosal, injeksi, implantasi, rektal, dan transdermal. Sedangkan rute untuk mendapatkan efek lokal atau setempat adalah kulit, percutan, inhalasi, mukosa mata dan telinga, intravaginal, dan intranasal.